Yo, halo bestie demen fakta semua. Welcome back di channel yang ngebongkar sisi-sisi tersembunyi dunia teknologi, tokoh inspiratif, dan rahasia sukses yang bikin lo nambah insight. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu sebelum lanjut, karena tiap klik lo itu kayak support moral yang gede banget buat kita, terus bikin konten bermanfaat. Kali ini kita bahas orang yang bisa dibilang Bill Gates-nya Indonesia, tapi versi low-key. Serius. Dia tuh kayak legend digital yang diem-diem ngebangun fondasi internet kita dari bawah. Namanya Otto Toto Sugiri. Dan kisahnya mind-blowing banget. Coba deh lo bayangin. Di saat kita semua masih kecil main warnet dan nyari password admin point blank, beliau ini udah bangun jalur internet pertama di Indonesia. Gila nggak tuh? Orangnya nggak viral, nggak flexing, tapi kontribusinya? Tanpa dia, mungkin lo sekarang nggak bisa scrolling TikTok atau transfer e-money lancar. Om Otto ini lahir tahun 1953. Udah senior banget. Tapi otaknya tajam parah bro. Dia kuliah di RWTH Aachen, kampus teknik elit di Jerman sana. Lo bisa bayangin kan? Waktu itu internet belum mainstream, tapi beliau udah belajar tentang sistem digital, elektro, dan segala hal yang kita baru paham sekarang. Visioner dari sananya. Fun fact, waktu kuliah di luar negeri, hidupnya nggak mewah. Pernah kerja nyuci piring jadi kuli demi bisa survive. Tapi disitulah karakter dia kebentuk. Kuat, fokus, nggak gampang nyerah. Dan yang paling penting, dia balik ke Indonesia, bawa ilmu dan visi yang gede banget. Ngebangun dunia digital Indo dari nol. Tahun 1989 dia bikin sejarah. Otto Toto Sugiri jadi co-founder Indonet, yaitu ISP pertama di Indo. Yes, internet pertama. Di saat kita bahkan belum ngerti email itu apaan sih, dia udah nyiapin jalannya. Legend, lo pikir dia puas? Enggak cuy. Dia tahu internet bakal jadi tulang punggung hidup modern. Tapi kalau nggak punya rumah buat nyimpen data, ya semua bakal chaos. Dari situlah lahir DCI Indonesia, perusahaan data center paling gila dan paling solid di Asia Tenggara. DCI itu ibarat otaknya digital Indo. Bank, marketplace, fintech, semua nyimpen data di sana. Bahkan, performa mereka tuh dewa banget. Selama lebih dari 10 tahun, layanan mereka tidak ada gangguan. Serius, zero downtime. Di dunia data center, itu kayak lu nggak pernah mati lampu seumur hidup. Otto tuh bukan cuma CEO, tapi juga teknisi, mentor, dan penjaga sistem. Orang-orang dalam bilang dia suka turun tangan langsung kalau ada masalah. Kayak Iron Man yang nggak cuma bikin teknologi, tapi juga ngerti dalemannya sampai kabel-kabelnya. DCI ini data centernya level tier 4 bro. Itu kasta tertinggi buat data center. Lo tahu nggak? Banyak negara maju pun belum tentu punya ini. Tapi Indonesia punya karena berkat Om Otto. Keren nggak tuh? Di tahun 2021, DCI IPO alias masuk ke bursa saham. Langsung meroket, valuasinya sempat tembus 100 triliun rupiah. Otto otomatis masuk jajaran orang terkaya versi Forbes. Tapi lo tahu reaksi dia? Tetap chill. Gak ada tuh pamer-pamer mobil sport atau party crazy. Dia low profile banget. Gaya hidupnya simple. Tapi pemikirannya advance. Dia tahu masa depan tuh bukan cuma soal cuan, tapi sustainability. Makanya DCI juga jadi pionir energi hijau. Lo bayangin, data center yang rakus listrik itu, pelan-pelan dia ubah ke eco-friendly. Otaknya jalan, hatinya juga peka. Otto tuh tipe orang yang gak perlu viral buat impactful. Dia gak ikut tren, dia bikin tren. Tanpa banyak ngomong, dia buktiin bahwa yang penting itu fondasi. Mau lo punya startup kece atau app viral, kalau nggak ada server dan sistem stabil, semuanya bakal tumbang. Makanya, banyak orang nyebut dia Bill Gates-nya Indo. Tapi bedanya, Otto nggak bikin OS. Dia bikin fondasi buat semua sistem bisa jalan. Tanpa dia, bahkan lo nggak bisa akses cloud, data, bahkan streaming anime malam-malam. Dia juga punya visi jangka panjang, bikin Indonesia mandiri secara digital. Nggak terus-terusan numpang server luar, nggak jadi konsumen doang. Tapi produsen. Punya sistem sendiri, keamanan sendiri, kontrol sendiri. Patriot digital sejati. Otto juga sadar kalau generasi sekarang harus disiapin. Makanya dia bangun tim muda, dididik bukan cuma buat coding, tapi juga ngerti filosofi teknologi. Teknologi itu harus ngasih manfaat, bukan cuma cuan. Jadi, next time lo lagi streaming film, transfer uang, atau order makanan, coba ingat, semua itu bisa jalan lancar karena ada orang-orang kayak Otto di balik server. Pahlawan digital kita yang sesungguhnya. Nah, itu tadi kisah Otto Toto Sugiri, sang bos data, arsitek infrastruktur digital Indonesia.
Semoga kisah ini bisa jadi bahan bakar semangat lo buat terus belajar, kerja keras, dan mikirin jangka panjang. Kalau lo suka konten kayak gini, jangan lupa subscribe. Karena kita bakal terus ngebongkar cerita-cerita keren dari tokoh-tokoh digital, tech, dan inovator yang bikin dunia ini jalan. See you di video berikutnya, bro and sis. Tetap waras, tetap produktif, dan jangan takut jadi diam-diam menguasai dunia. Kayak Otto Sugiri. Bye-bye.